Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Satijana para jamaah kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki kepada ayat ke-18 dari surat Az-Zumar. Kalau ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kriteria seorang hamba yang diakui di sisi Allah. Karena kita ini boleh saja sekarang baru jadi ciptaan Allah, belum jadi hamba Allah. Kalau kemudian manusia ini posisinya hanya sebagai ciptaan Allah, maka dalam kasus ini adalah tidak jauh beda dengan ciptaan Allah yang lain. Apa bedanya manusia dengan hewan? Apa bedanya manusia dengan tumbuhan? Apa bedanya manusia dengan benda-benda di langit? Dalam satu kasus ini berarti tidak ada bedanya. Yang bisa mengangkat derajat manusia yang awalnya adalah ciptaan Allah menjadi hamba Allah apabila betul-betul dirinya digunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Makanya kemudian Allah ciptakan manusia sesudah firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalau betul-betul ini kita realisasikan dengan menyerahkan jiwa kita sepenuhnya untuk Allah, baru kita diakui sebagai hamba Allah. Berarti sudah naik pangkat dari awalnya makhluk menjadi hamba. Dan hamba inilah yang kemudian yang disebutkan pada ayat sebelumnya adalah fabashshir ibadi. Berilah kabar berita gembira kepada hamba-hambaku. Siapakah yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah di sini? Dilanjutkan dalam ayat berikutnya, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan dan dia selalu mengikuti yang terbaik daripada perkataan ini. Di dalam tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkataan di sini yang pertama adalah Al-Quran. Orang yang selalu mendahulukan firman Allah daripada perkataan selain Allah. Atau kemudian di dalam Al-Quran, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan, pasti orang tersebut memilih yang terbaik daripada yang baik. Contoh, di dalam Al-Quran disebutkan wa antasumu khairul lakum. Jikalau engkau berpuasa jauh lebih baik daripada kalian. Ini yang berhubungan dengan orang-orang yang sudah tua, orang-orang salah sepuh, sila tak kelar, andai kata tak puasa pun oleh mereka. Tetapi andai kata kemudian mereka berpuasa lebih baik. Nah, di saat kemudian dia memilih yang lebih baik daripada yang baik, maka dia masuk kategori fayattabi'una ahsana. Yang kedua, kadang di dalam Al-Quran disebutkan masalah hukum qisas. Al-ainu bil ain, wal udhunu bil udhun, wal anfu bil anf. Yang mana qisas itu adalah pada kemudian
Orang untuk elokai matana bisa elokai ken matana. Elongna bisa elokai ken elongna. Walhasil oleh ngabalis itu adalah ketentuan dalam Al-Quran. Tetapi ada pilihan yang lebih baik. Wa anta'fu khairul lakum. Memaafkan jauh lebih baik daripada membalas. Anak kemudian memaafkan lebih baik daripada membalas. Cuman pada waktu kita nanti untuk ngabales tak pada kalaban ukurannya. Misalkan di dalam kitab fikih itu disebutkan tentang masalah napinya mana al-washimah. Pada orang yang pangkak tanangna, des loka tanangna. Oleh ngabales mangkak kian. Masalahnya pada waktu bulan tong ngabales ukurannya pada tonton. Ento tidak khawatir. Mun tak pada ento justru lebih daripada takarannya, boleh balas boleh. Pertanyaannya sampai kapan balas membalas? Karena posisi taking ento adalah beda. Pada orang selempo, pada orang sekoros. Pada waktu pangkak menurut sekoros langsung tembus ke tolang. Menurut selempo mungkin pangkak tak sampai tembus ke tolang. Pas mau balas, berma posisi nak. Ngokora berma untuk membalasnya supaya pas tepat tak kurang tak lebih. Akhirnya kemudian diwajibkan sekunyaknya mana arash. Napi arash itu adalah denda. Denda sesuai kalaupun ketentuan. Oh, ini luka sekian. Andai kata saya membalas, khawatir nanti tidak bisa mengukur ketentuannya, maka sekarang harus ganti rugi. Ini selama saya operasi, perawatan, dan selama saya di rumah sakit, berapa biayanya? Langsung tempuakan oleh. Itu namanya arash. Lagi-lagi kemudian tetap mengikuti yang terbaik itu adalah jauh lebih baik. Itu fayatabuna ahsana. Kemudian yang kedua, bisa saja perkataan-perkataan itu adalah banyak dari manusia. Ada orang mungkin yang membawa isu. Satunya berkata baik, satunya berkata tidak baik. Tidak semua perkataan manusia kemudian kita itu telan mentah-mentah dan kemudian kita percaya. Kafa bil mar'i ayuhadditsa kullama sami'ah. Cukup suatu dosa bagi seseorang apabila dia menceritakan semua apa yang dia dengar dari orang lain. Tak memilah-milih mana perkataan yang harus disampaikan, mana yang harus disimpan, mana yang harus disebarkan, mana yang harus ditutupi. Semuanya disampaikan dari mulai A sampai Z, disampaikan semuanya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar disampaikan semuanya. Maka tanpa disadari kemudian dia telah menyebarkan dosa. Walaupun yang disampaikan itu adalah perkara yang benar. Karena sesuatu yang benar, kalau kita sampaikan tidak pada tempatnya, maka akan jadi fitnah. Akan jadi masalah. Jangankan urusan orang lain, urusan kita pribadi disampaikan kepada orang lain, kalau ternyata itu membawa fitnah dan tidak pantas disampaikan, termasuk dosa. Makanya di dalam hadis diwanti-wanti jangan sampai kemudian ada orang menceritakan urusan dalam rumah tangganya kepada orang lain, padahal itu adalah akan membawa dosa, walaupun dia itu kenyataannya benar. Orang bisa menceritakan kepada orang lain itu di saat kemudian butuh pencerahan, butuh jalan keluar, butuh kebenaran. Tapi kalau kemudian curhat saling menjelek-jelekkan, sang suami menjelekkan istri, sang istri menjelekkan suami. Apalagi di zaman sekarang orang-orang itu menjelekkan langsung dari Facebook, langsung menjelekkan dari Twitter, menjelekkan dari medsos. Seakan-akan curhatnya sudah bukan kepada manusia, tapi kepada seluruh manusia dan seterusnya. Kalau sudah seperti itu, bukan hanya kafabil mari isman, tidak hanya cukup satu dosa, tapi adalah atham, berbagai macam jenis dosa. Ini yang sampai kemudian tidak diwaspadai oleh manusia. Makanya kemudian di antara orang-orang yang cepat masuk surga itu, salah satunya adalah orang-orang yang al-bulhu, orang-orang bodoh. Yang kedua adalah orang-orang yang ahmak, orang-orang yang sidungu.
Yang ketiga adalah orang-orang si nafinya mana ablah. Ablah itu pada orang tak ngerengki. Pada misalkan mungkin pada orang nafinya mana itu. Orang-orang si kurang akal nanto nafinya mana. Idiot. Orang idiot itu adalah orang duluan masuk surga nanti. Karena jakna orang beritunya orang idiot, orang bodoh, maksudnya boni bodoh-bodoh karena tak belajar benih, maksudnya akal nanto kurang. Ento si tulu-tulu masuk swarga ento. Anak apa? Karena mereka tidak akan dihisap oleh Allah. Justru sebaliknya adalah justru orang-orang si banyak masuk neraka ento benih orang si bodoh, benih orang si ablah, benih orang si ahmak, orang-orang pintar. Aneh orang pintar kemudian banyak masuk neraka karena kepintarannya itu digunakan untuk menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Coba pada mungkin sakebe bumi itu rusak karena orang bodoh ke orang pintar. Sakebe bumi itu rusak karena orang pintar. Menciptakan senjata digunakan untuk menghancurkan. Membuat kemudian buat itu untuk merusak. Semakin canggih pemikiran manusia, maka justru semakin menghancurkan. Nah, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian balasan dengan apa? Itu masalah. Kemudian ulaikal ladzina hadahumullah, merekalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan merekalah orang-orang yang punya akal. Ayat itu mulanya menurut tafsir daripada Ibnu Abbas diturunkan kepada beberapa orang sahabat yang mereka itu telah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dengan al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang sudah dijamin surganya. Bayangkan 10 sahabat yang sudah dijamin surganya, bukan tanpa meremehkan salat, bukan tanpa mereka kemudian lengah dalam beribadah. Justru di saat mereka dijamin surganya oleh Allah, akhirnya kemudian mereka justru tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya tidak pantas untuk masuk surga, padahal mereka nyata-nyata sudah dijamin surganya oleh Allah. Sementara kita belum ada yang menjamin surganya, sudah menampakkan diri seakan-akan kita adalah orang yang paling pantas masuk surga, sehingga gampang merendahkan dan menghina orang lain. Itu masalahnya. Siapa yang dimaksud di sini? Orang-orang yang mengikuti perkataan yang lebih baik. Pertama adalah Sayyidina Utsman. Yang kedua Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Yang ketiga Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang keempat Sayyidina Zubair bin Awam. Yang kelima adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keenam adalah Sayyidina Sa'id bin Zaid. Itu salah satu daripada 10 orang yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah mereka ini merupakan mitra bisnisnya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian masuk Islam, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung menemui orang-orang yang dekat dengan beliau. Salah satunya adalah yang disebutkan tadi, sehingga kemudian mereka langsung mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah kau beriman?" "Ya, saya beriman." Maka seketika mereka berenam langsung beriman kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang lebih dulu masuk Islam. Dalam satu riwayat yang lain, ayat ini diturunkan kepada 3 orang. Salah satunya adalah walaupun di zaman jahiliyah banyak orang-orang menyembah berhala, tapi 3 orang ini bertahan tidak menyembah berhala. Dan bahkan mereka mengatakan la ilaha illallah. Siapakah 3 orang tersebut? Yang pertama adalah Zaid bin Amr bin Naufal. Yang kedua Abu Dzar Al-Ghifari. Yang ketiga Salman Al-Farisi. 3
Tiga orang inilah yang tidak pernah menyembah berhala, walaupun di zaman jahiliyah banyak orang-orang menyembah berhala. Makanya setelah kemudian Rasulullah SAW datang diutus, maka tiga orang ini cepat-cepat kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan menyerahkan diri untuk masuk Islam. Walaupun sahabat Sayyidina Salman Al-Farisi itu tempatnya dari Iran, langsung acalan soko datang karena pintu datang ke Mekah, datang ke Madinah. Dan atas usulan daripada sahabat Salman Al-Farisi lah kemudian pada waktu Rasulullah SAW dikepung, pada waktu perang Khandaq atau perang Ahzab, maka posisi Rasulullah SAW di Madinah terdesak karena dikepung oleh pasukan Quraisy dengan beberapa suku-suku Arab yang bersekutu dengan Quraisy untuk kemudian menghantam Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya. Akhirnya dalam waktu yang bersamaan Rasulullah dikepung dari luar Madinah, sementara di dalam Madinah ada musuh dalam selimut, yaitu adalah Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Kainuqa, dan mereka adalah orang-orang Yahudi yang hidup di bawah pelindungan Rasulullah SAW, tapi mereka berkhianat dengan cara mereka mengirimkan surat ke orang Quraisy. Rasulullah disuruh serang dari luar dan mereka orang Yahudi ingin menyerang dari dalam. Okelah, mungkin dari dalam Rasulullah tidak khawatir karena kekuatan orang-orang Yahudi di dalam itu tidak seberapa. Yang Rasulullah khawatirkan adalah kekuatan dari luar, orang-orang Quraisy yang dibantu oleh kabilah-kabilah Arab dengan persenjataan lengkap dan seterusnya. Akhirnya kemudian atas usulan daripada sahabat Salman Al-Farisi, maka Rasulullah SAW diusulkan untuk membuat parit. Akhirnya dibuatlah parit, kota Madinah kemudian dibuatkan parit. Setelah bukan parit, akhirnya orang-orang yang bagian luar tidak bisa masuk ke Madinah. Lah ternyata metode inilah yang sekarang digunakan oleh orang-orang Ukraina. Pada waktu diserang oleh Rusia, mereka keparitkan mereka sehingga tank-tank orang-orang Rusia tak sulit untuk menembus kawasan Kiev. Norak paret ya. Mereka bersembunyi di paret. Metode lamba, tapi ternyata efektif digunakan dalam peperangan modern. Nah. Kemudian selanjutnya, afaman haqqa alaihi kalimatul azab, apakah masih meragukan terhadap orang-orang yang sudah Allah tetapkan siapakah orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti Bula sampaikan beberapa waktu yang lalu, karena masing-masing daripada janin ponekan telah menulis daripada 4 hal seperti Bula, salah satunya adalah nasibnya tulis itu ditanam. Maka namun mungkin kemudian pada orang si ahli membaca nasib dengan cara bes tanamna, bakna nanti begini. Mun berdasarkan dengan ilmu, itu tak anggap dukun. Tak berdasarkan dengan ilmu. Tapi mun kemudian tidak berdasarkan dengan ilmu, asal nebak-nebakan atau fulus kemudian pada kalaban dukun. Dari guratan-guratannya. Dari mana orang itu kok bisa menyebutkan tentang keadaan orang tersebut? Ya karena pada waktu masih bayi orang tersebut menuliskan di sini nasibnya bagaimana, umurnya bagaimana, jodohnya bagaimana, kan ditulis di sini. Secara otomatis kemudian orang si ahli maca, dari guratan-guratan kau ingin dan seterusnya. Itu diantaranya. Afa anta tunqidhu man finnar, apakah engkau bisa ya Rasulullah untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah Allah tetapkan di neraka? Jelas tidak akan bisa. Walaupun Rasulullah berupaya untuk menyelamatkan umatnya. Karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, menurut suatu riwayat wallahu alam, paling tidak terbagi menjadi 3 kelompok. Golongan pertama adalah wujuhum kal qamar, wajah-wajah mereka seperti bulan purnama, kal badri fi lailati tamami, seperti bulan purnama, Masya Allah.
Dan mereka lah orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan saking cepatnya mereka masuk surga, mereka tidak mengerti dan tidak tahu bahwa ternyata perjalanan Shiratal Mustaqim itu membutuhkan waktu 3000 tahun. Mereka tidak tahu. Saking cepatnya. Orang yang merasakan perjalanan Shiratal Mustaqim itu adalah hanya orang-orang yang memang melintasinya dengan biasa. Naik 1000 tahun, datar 1000 tahun, turun 1000 tahun. Tapi bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tidak pernah tahu. Seperti orang melintasi pesawat. Seperti kemudian misalkan sekarang kita kasan ke Malaysia, neter ke Malaysia. Pertama naik parao, lesona naik parao, nampak ke Surabaya naik mobil, dari Surabaya naik bis, dari Surabaya pastinya akan melintasi beberapa daerah. Nanti bisa lewat kemudian Rembang, bisa kemudian lewat Tuban, kemudian bisa lewat ini sampai lewat Jakarta, sampai kemudian nanti menyeberang lagi. Setelah menyeberang kemudian lewat Sumatera, Palembang, langsung sampai ke Medan. Medan nyebrang lagi, turun nesan ke Batam. Ke Batam nyebrang lagi puru ke Malaysia dan seterusnya. Perjalanannya sangat melelahkan dan mereka tahu persis ternyata perjalanan untuk menuju ke Malaysia itu sangat melelahkan karena neter. Capek, tahu rasanya bagaimana perjalanan tersebut. Tapi bagi orang yang di pesawat tak kerasa. Tahu-tahu langsung dari Surabaya terbang ke sana ke Kuala Lumpur. Kinto lebat misalkan entah tak oning boleh cek lebat kawasan tak oning lebatin nabi penting adalah apa? Saking cepatnya. Kurang lebih begitulah perjalanan orang-orang yang melintas Shiratal Mustaqim dengan tanpa hisab. Mereka tidak pernah tahu seperti apa gambarannya Shiratal Mustaqim walaupun mereka melintas di atasnya. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan minhum muqtasid. Muqtasid itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang pada waktu ini dunia mereka kadang-kadang mencampur adukan antara perbuatan dosa dengan perbuatan taat. Kadang-kadang dia berdosa, kadang-kadang dia taat, berdosa, kadang-kadang taat. Itu yang kemudian butuh dihisab. Setelah dihisab, maka nanti dilihat. Karena dari kiamat itu hisab ibaratkan adalah sebuah cahaya dan kegelapan. Pada waktu kemudian kebaikannya diletakkan dan berbentuklah cahaya, dan kemudian keburukannya diletakkan berbentuklah kegelapan, mana yang lebih mendominasi itu tandanya berarti itulah yang menang. Pada waktu kemudian cahayanya lebih mendominasi daripada kegelapannya, dia adalah termasuk ahli surga. Tapi sebaliknya, pada waktu kemudian kegelapannya mendominasi daripada cahayanya, lebih banyak gelapnya daripada terangnya, maka dia kemudian termasuk ahli neraka. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang yang lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Ini yang kemudian menunggu saat-saat yang ditunggu-tunggu. Nah, pentong syafaat. Sehingga kemudian masih dipilah-pilah, masih dicari amal-amalnya. Oh, barangkali mungkin ada amal yang masih tersembunyi. Oh, barangkali masih ada amal kemudian yang belum diketahui, mungkin ada kemudian diletakkan. Kalau kemudian ternyata bisa mengimbangi daripada keburukannya, selamat dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah. Yang dapat syafaat selamat, hingga syafaat adalah terpaksa harus ada di neraka. Itu pun adalah sudah titik darah penghabisan perjuangan daripada Rasulullah SAW. Mereka mengibaratkan itu memang tak bisa. Lah berbagai macam cara yang dilakukan oleh Rasulullah, ternyata mereka sangat sulit. Nah, itu kebanyakan adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kemudian untuk seterusnya menambari
yang dijelaskan Ustaz Hafid kan sudah digambarkan tentang kondisi orang-orang ahli neraka. Orang neraka tersebut atapnya adalah api, lantainya adalah api, sehingga atas bawah sama-sama api. Dan ini berbalik dengan kondisi orang-orang ahli surga. Bagaimana kondisi ahli surga? Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, lahum ghuraf, maka mereka akan ada di surga dan mereka kemudian akan tinggal di kamar-kamar min fauqiha ghurafun mabniyatun, yang di atasnya terdapat lagi bangunan yang sangat tinggi. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai. Sungai-sungai daripada 4 jenis mata air yang telah digambarkan di dalam Al-Quran. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati laghurafan, sesungguhnya di surga itu terdapat kamar-kamar, yura butunuha min zuhuriha, sehingga kelihatan bagian dalam tembus keluar, wa butunuha min zuhuriha, dan bagian luar kelihatan dari dalam, tembus pandang. Kamar-kamar tembus pandang. Faqala Arabiyyun, maka datanglah seorang Arabi, seorang Badui mengatakan, Ya Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, wahai Rasul, milik siapakah surga tersebut? Atau milik siapakah kamar-kamar yang tembus pandang tersebut ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, liman atabal kalam, bagi orang-orang yang bagus tutur katanya, tak pernah berkata jorok-jorok, tak pernah berkata yang membuat orang lain tersinggung, tak pernah membuat kata-kata yang kasar-kasar, tidak pernah mengeluarkan kata-kata tidak bermanfaat. Liman atabal kalam, apabila orang mendengar tutur katanya, orang itu merasa adem, merasa nyaman, merasa enak, merasa senang. Yang kedua, wa'at amal kala, wa'at amat ta'am, orang yang suka bersedekah sehingga dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tak tenang dia menikmati sendiri kenikmatan Allah sebelum dia berbagi kepada orang lain, karena dia mengerti bahwa dia hidup di dunia adalah tidak terlahir dalam keadaan kaya, tapi dia terlahir dalam keadaan tidak berpakaian. Dia terlahir dalam keadaan tidak membawa apapun dari perut ibunya. Kemudian Allah titipkan semuanya itu biar dia peka dengan kondisi sosial, dia peka kemudian dia keadaannya manusia-manusia yang lain. Ta'at amat ta'am, suka bersedekah. Kemudian wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam, dia suka bangun malam salat tahajud di saat orang-orang lagi dalam keadaan tidur, menyempatkan dirinya. Inilah kemudian orang-orang yang akan mewarisi daripada surga yang disebutkan tadi. Karena salah satu ciri ahli jannah, ya salah satu cirinya kingkila kinto, pasti tutur katanya adalah menyenangkan. Kemudian yang kedua yang kila kinto, murah hati, hatinya lembut, selalu napinya mana tak keras hatinya, peduli ke sesama, tak bisa menyumbang dengan harta, menyumbang dengan tenaga, tidak bisa menyumbang dengan tenaga, paling tidak mendoakan dalam hati, paling tidak mendoakan, bukan malah terbalik, membantu dengan harta tidak, membantu dengan tenaga tidak, mendoakan dengan hati tidak, malah memusuhi, malah melaknat, malah mengkhianati, malah mencelakai. Pertanyaannya, terus kita hidup di dunia itu manfaatnya apa untuk makhluk yang lain? Karena definisi daripada orang Islam itu adalah al-muslimu man saliman nas min yadihi wa lisanihi. Orang-orang Islam itu adalah orang yang apabila orang lain itu merasa aman, merasa kemudian damai,
merasa selamat dari gangguan lidah dan gangguan tangannya. Kalau toh dia tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, paling tidak berikan manfaat untuk dirinya sendiri. Kalau toh kemudian dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, minimal jangan mengganggu atau membuat orang lain itu adalah susah dengan perbuatannya. Cukup. Faliyakul khairan aw liyasmut. Dia kalau tidak bisa berkata dengan baik, mendingan diam. Diamnya lebih selamat. As-sumtu hikmatun. Diam itu adalah hikmah dan bijaksana. Intinya. Kemudian wa'dallah la yukhliful mi'ad. Janji Allah, dan Allah tidak pernah mengingkari janji kepada hambanya. Kadang-kadang karena Allah sudah berjanji, diantaranya ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian, pasti akan aku berikan, pasti akan aku kabulkan. Lah kalau sudah kemudian Allah berjanji pasti akan kabulkan. Lah sekarang setelah kita berdoa, apakah semua doa kita dikabulkan oleh Allah? Tentu jawabannya adalah tidak. Tidak semua sekarang kemudian doa kita sekarang bukan enggak dikabulkan. Tidak semua doa kita diberikan di dunia oleh Allah. Okelah, ada sebagian yang dikabul, ada sebagian yang diberikan, ada sebagian yang belum diberikan. Tapi kalau dikabulkan, apakah dikabulkan? Semuanya sudah dikabulkan. Syaratnya adalah tadi, yang penting bukan doa yang berurusan dengan mencelakai orang lain, atau yang memutuskan tali silaturahmi, atau mungkin doa-doa yang berhubungan dengan laknat. Selama itu adalah doa urusan dunia, doa urusan akhirat, doa urusan kebaikan, baik untuk dirinya, keluarganya, orang lain, semua sudah Allah kabulkan. Tinggal sekarang pertanyaannya, apakah doa yang sudah Allah kabulkan harus Allah berikan semua di dunia? Belum tentu. Ada yang sudah Allah berikan di dunia, ada yang belum Allah berikan, dan nanti itu bagiannya di akhirat. Nah ini kemudian Allah tidak akan mengingkari janjinya. Pada waktu kemudian nanti di akhirat, ada sebagian orang, yu'ta birajulin, ada seseorang datang dari kiamat. Mereka puasanya biasa, jarang puasa sunat, hanya puasanya wajib-wajib. Ada orang yang salatnya adalah biasa, hanya salat yang wajib-wajib, tidak ditambah dengan salat tahajud, tidak ditambah dengan salat duha dan lainnya. Orang pun pembawanya adalah biasa-biasa aja, bukan termasuk orang yang ngotot di dalam beribadah. Tapi kenapa pada waktu kemudian di akhirat mereka kemudian membawa pahala yang sangat banyak, sehingga orang tersebut heran, ya Rab, min aina li hadza, dari mana ini semuanya ya Allah? Kami dulu di dunia beribadah biasa-biasa saja, kenapa kami kemudian dapat pahala yang banyak seperti ini? Nabi jana Allah azza wa jalla wa ta'ala azamatuh, bukankah kamu di dunia pernah minta ini, pernah minta itu, pernah minta ini? Apakah semuanya sudah diberikan kepadamu? Belum ya Allah. Begitulah kemudian Allah berjanji, tidak diberikan di dunia, Allah berikan semuanya di akhirat, sehingga lunas apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian kita tahu bahwa ternyata pemberian Allah yang di akhirat jauh lebih abadi daripada di dunia, maka pada waktu itu kemudian orang-orang yang semua doanya sudah dikabulkan semua di dunia menyesal. Nyesal. Ya Allah, kalau tahu seperti ini Allah, pasti hamba tidak mau dikabulkan semua di dunia doa-doaku. Kenapa? Karena apa yang diminta di dunia sifatnya adalah habis. Ada batasnya, terbatas. Tapi kemudian di akhirat malah tidak ada habisnya dan abadi. Puru kemudian oning. Ternyata entahlah hikmanat huwa. Maka tugas nabula adalah di dalam berdoa, niatkan doa itu bagian daripada ibadah. Urusan nanti kemudian diberikan di dunia atau kapan, itu urusannya Allah. Kita tidak boleh memaksa dan tidak boleh putus asa. Karena ibadah, karena doa itu bagian daripada ibadah. Doa mukhul ibadah. Mula mantun apa? Bula teti orang beriman akan tenang. Akan tenang. Bahwa tugas sebagai hamba adalah memasrahkan diri kita kepada Allah, bukan memaksakan kehendak. Setelah kemudian nyoon ke Allah, nyato kemudian diberikan, alhamdulillah. Belum diberikan, pasti itu yang terbaik. Pasti itu adalah Allah punya rencana yang jauh lebih baik daripada rencana kita. Andai kemudian Allah berikan semua di dunia, mun kita nyalahgunakan, kemudian teti dosa. Tapi kalau kemudian belum Allah berikan di dunia, maka kita selamat.
pastinya nanti akan kita panen di akhirat. Itu disebut dengan tabungan akhirat. Berarti kita telah berinvestasi dengan doa, walaupun kita tidak berinvestasi dengan sedekah karena kita termasuk orang yang tidak mampu. Kita tidak bisa berinvestasi dengan tenaga karena kita termasuk orang yang tidak kuat. Paling tidak kita berinvestasi dengan doa. Banyak aturan dan seterusnya.